Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para santri kelas 11 ya, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita untuk pelajaran fisika ya. Nah, alhamdulillah. Nah, insyaallah hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu kita masuk kepada pemuaian. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kalor ya, tentang kalor. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang kalor ya, suhu dan kalor. Apa itu suhu, apa itu kalor? Nah, kalau suhu ya, kalau suhu itu kemarin adalah derajat panas. Nah, kalau kalor ya, sedangkan kalor itu adalah energi ya, energi panas. Nah, baik. Nah, sekarang hari ini insyaallah kita akan masuk ke topik yang baru ya di buku kita ini, untuk buku fisika kita yang seperti ini ya. Nah, kita akan coba untuk masuk ke pemuaian. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 110 ya. Nah, untuk di bukunya silakan buka halaman 110. Nah, kita akan masuk di bab kita yang baru tentang pemuaian ya. Baik. Ya, kelihatan ya. Oke, hafan ya. Nah, sudah ya, seperti ini. Ya, kita akan coba untuk masuk ke pembahasan yang baru, yaitu mengenai pemuaian. Hafan ya. Nah, sambil Ustaz menggeser ya, Ustaz akan coba untuk mengingatkan kembali pelajaran kita ya. Nah, untuk suhu dan kalor ya, suhu itu adalah derajat panas dan kalor itu adalah energi ya, energi panas. Maka tidak tepat kalau dikatakan bahwasannya suhu itu adalah panas, berbeda ya. Nah, suhu itu adalah derajat ya, derajat panas. Nah, sekarang kita akan coba untuk masuk ke pelajaran kita, yaitu tentang pemuaian ya, bagian kedua dari bab suhu dan kalor. Nah, tapi saya akan tuliskan di sini ya, babnya suhu dan kalor, suhu dan kalor. Type ya. Nah, kemudian afwan, tidak terlihat ya, suhu dan kalor. Nah, situ terlihat ya. Ya, sudah, tidak apa-apa. Nah, untuk pelajaran kita itu tentang pemuaian. Pemuaian. Baik. Nah, apa itu pemuaian? Nah, memuai. Nah, memuai. Apa itu memuai? Nah, memuai itu adalah terjadinya pertambahan ukuran ya, pertambahan ukuran. Apakah itu dia semakin panjang, apakah semakin luas, ataukah dia semakin melebar ya. Nah, itu semua artinya adalah definisi dari pemuaian ya. Pemuaian ini adalah penambahan ukuran ya, penambahan ukuran. Nah, contohnya mungkin kita bisa melihat sebuah balon ya. Kalau sebuah balon ya, sebuah balon itu kita biarkan di ruangan terbuka, mungkin dia terkena matahari ya, maka akan terjadi pemuaian ya, balon tadi akan membesar. Nah, itu artinya dia mengalami penambahan ukuran. Nah, sekarang pemuaian apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini ya. Di sini ada beberapa yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah muai panjang ya. Muai panjang kita simbolkan dengan L ya. L. Kemudian nanti kita akan membahas tentang muai luas ya. Luas kita simbolkan dengan A. Ya, kelihatan ya. Kemudian ada lagi muai volume.
Muai volume, lambangnya V. Nah, ini dia yang akan kita bahas. Poin penting pada hari ini ya, inilah dia yang akan kita coba untuk mempelajarinya. Nah, sekarang apa artinya L, apa artinya A, apa artinya V? Nah, L seperti rumus-rumus fisika yang lainnya, maka dia bisa kita jabarkan dengan arti dari bahasa Inggrisnya. Contohnya misalnya T kecil ya. T kecil berarti time, waktu. T besar biasa kita artikan suhu ya, suhu. Nah, kenapa? Karena T besar itu dia temperatur. Nah, temperatur ya. T besar kita artikan suhu. Nah, demikian juga yang ini ya. Kalau panjang kita simbolkan dengan L. L berarti di sini apa? Sini adalah long ya, panjang, long. Kemudian ada muai luas, simbolnya A ya. A berarti adalah luas area ya, area. Yang terakhir muai volume, berarti V besar, berarti V volume. Volume. Nah, baik. Nah, yang pertama ya, yang akan kita bahas di sini adalah kita khususkan pembahasan kita adalah tentang zat padat ya, tentang zat padat. Apakah itu kawat ya, yang bisa memuai, yang bisa terlihat pemuaiannya, apakah itu besi ya, dan lain sebagainya. Nah, tentunya yang paling bisa untuk kita lihat adalah pemuaian benda-benda logam ya, benda-benda logam seperti dia besi ya, kemudian apa, baja ya, dan lain sebagainya. Nah, oke. Pertama Ustaz akan tuliskan di sini rumus dari muai panjang ya. Kita masuk yang pertama A, muai panjang. Muai panjang. Baik. Nah, ini yang pertama. Inti dari fisika adalah kita harus menghafal rumus. Nah, karena fisika ini sebetulnya kita pelajari karena dia masuk di apa namanya, penilaian ya. Di penilaian, kalau selama ini mungkin ujian nasional ya. Nah, tapi ini masuk ke penilaian sekolah, berarti kita hanya membutuhkan cara, bagaimana cara untuk dapat menjawab soal-soal. Nah, caranya adalah dengan cara kita menghafal rumus ya, menghafal rumus. Baik, Ustaz akan berikan langsung rumusnya ya, karena waktu kita terbatas untuk menjelaskan perincian dari rumusnya ya. Namun nanti akan Ustaz coba untuk rincikan sedikit ya. Baik, muai panjang di sini Ustaz coba untuk tuliskan rumusnya. Rumusnya untuk muai panjang kelihatan ya. Untuk muai panjang rumusnya adalah L ya, afan, delta L ya, delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Inilah dia rumusnya. Ya, bisa ya. Delta L sama dengan L0 dikali alfa ya, ini alfa dikali delta T. Nah, seperti pembahasan kita yang kemarin ya, sama. Kalau kita berbicara tentang apa namanya, rumusan-rumusan ya, biasanya itu ada rumus yang pokok ya, yang dari rumusan tersebut bisa diturunkan menjadi rumus yang lain. Nah, di sini di pelajaran tentang pemuaian ini yang paling penting adalah kita menghafal rumus yang ini ya, rumus yang muai panjang. Insya Allah nanti kalau misalnya kita sudah hafal ini, nanti kita bisa menurunkan untuk rumus tentang muai luas dan juga muai volume. Baik, nah Ustaz ulangi. Delta L rumusnya, muai panjang delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, itu ya rumusnya. Nah, apa itu delta L, apa itu L0, apa itu alfa, apa itu delta T. Nah, sekarang Ustaz akan coba untuk menuliskan perinciannya di sini. Keterangan ya, keterangan. Kelihatan ya? Nah, keterangannya delta L ya.
Delta L itu artinya perubahan. Perubahan panjang. Perubahan panjang. Apa satuannya? Satuannya adalah meter. Taib. Nah. Kemudian L0 ya. L0 itu adalah panjang. Panjang mula-mula. Panjang mula-mula. Satuannya M ya, meter juga. Nah, kemudian ada alfa. Sini alfa. Apa itu alfa? Alfa itu koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang. Muai panjang. Nah, untuk koefisien, ya koefisien dia ada nilainya sendiri, ya. Koefisien nilainya itu tetap ya 4pi. 4pi dikali 10 pangkat minus 7. 7 ya. Weber ya. Ya WB. Ya afwan, kok WB? 10 pangkat minus 7 ya. Nah, minus K ya. Kalau gini bingung nanti ya. Per Kelvin. Nah, per Kelvin. Ini dia rumusnya. Ini bukan dibagi ya. Ini rumusan. Ini satuan ya. Satuannya adalah seper Kelvin sebetulnya. Kita buat aja di sini pangkat minus 1 ya. Nah, Nah, jadi nanti ketika di sini dikali dengan ini Kelvin dibagi Kelvin habis, tinggal meter ya, tinggal meter. Ini satuannya meter. Ya. Baik. Nah, itu dia. Nah, kemudian delta T kelihatan ya. Nah, kelihatan delta T itu adalah perubahan suhu ya, perubahan suhu atau temperatur ya, perubahan suhu. Baik, perubahan suhu. Satuannya apa? Satuannya bisa Kelvin, bisa Celsius ya, atau derajat Celsius sama. Ya, ini juga seperti itu, bisa Kelvin, bisa derajat Celsius ya. Nah, oke, baik. Nah, ini dia, coba diperhatikan ya. Perhatikan sambil dicatat ya. Nah, setelah ini kita akan jabarkan lagi secara lebih detail ya, secara lebih detail. Taib. Nah, sekarang ya Ustadz akan coba, kita sudah 13 menit ya. Nah, taib. Sekarang Ustadz akan coba untuk melanjutkan ya rumusan ini. Serapus ya. Baik, nah ini sambungannya. Nah, apa itu delta? Ya, delta artinya ini keterangannya sambung ke atas ya, sambung ke atas ini. Set ya. Nah, apa itu delta? Delta artinya adalah perubahan. Perubahan ya. Atau apa? Atau selisih. Oh, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Afwan ya. Nah, makanya doain mudah-mudahan kita bisa cepat masuk sekolah ya, insyaallah. Nah, delta, iya kelihatan ya, adalah perubahan ya, perubahan atau selisih. Nah, jadi pernahkah kita melihat sebuah besi misalnya, kawat ya, ini ada besi misalnya ya, besi aja lah, besi, batang besi, dipanaskan ya, dipanaskan misalnya, panaskan, maka besi ini akan bertambah panjang. Nah, seperti ini ya, misalnya seperti ini, bertambah panjang. Nah, perubahannya ini, perubahan panjangnya ini ya, ini tadi batasnya, sekarang ini batasnya. Perubahan panjangnya ini disebut dengan delta.
Nah, disebut dengan delta. Penambahannya, perubahannya itu disebut dengan delta, ya. Nah, cara mencari nilai delta itu adalah dengan cara menghitung selisih. Nah, menghitung selisih yaitu misalnya pada saat sebelum dipanaskan panjangnya 10 cm. Pada saat setelah dipanaskan panjangnya 20 cm. Maka hasilnya gimana? Cara mencari selisihnya 20 dikurang 10, maka selisihnya 10 cm. Yang ini 10 cm. Bisa ya? Paham ya? Baik. Itu adalah arti dari delta. Nah, cukup ya? Mungkin itu saja untuk rumusannya. Nah, oke. Kemudian ya, ya Ustaz hapus saja ya. Ustaz hapus. Kita akan coba untuk masuk ke soal ya. Coba untuk masuk ke soal. Oh, afwan ya. Untuk nilai alfa tadi ya, untuk nilai alfa itu bukan 4pi bukan 4pi kali 10 pangkat minus 7 ya, karena setelah ini Ustadz ada kasih materi lagi untuk kelas 12. Nah, Ustadz lupa itu masuk ke materi kelas 12 ya. Jadi bukan. Itu adalah koefisien untuk medan magnet. Ya, salah ya. Salah. Jadi kalau alfa itu bukan 4pi dikali 10 pangkat minus 7. Kalau ini dia mu 0, itu masuk ke pelajaran medan magnet. Ya, afwan ya. Afwan. Ustaz mungkin karena kurang istirahat ya. Jadi seperti ini ya. Nah, dan juga ya Ustaz kurang teliti ya. Nah, taib afwan ya. Nah, jadi ini salah ya. Ini adalah untuk medan magnet ya. Maka kalau alfa nanti diketahui dari soal ya. Taib. Nah, ya. Nah, sekarang ya Ustaz akan coba untuk menuliskan soal ya, contoh soal. Contoh soal. Misal diketahui ya, diketahui panjang ya, panjang awal kawat ya, panjang awal kawat itu adalah 10 cm ya, 10 cm. Taib. Nah, kemudian ya diketahui juga bahwasannya koefisien panjang ya, koefisien muai panjang itu untuk kawat ini misalnya 1,2 ya, 1,2 dikali 10 pangkat minus 5 misalnya ya, misalnya per Kelvin ya, per Kelvin. Kemudian dia dipanaskan ya, mulai dari ya 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat menjadi 80 aja, 80 derajat Celcius. Kemudian kita diminta hitunglah perubahan panjang. Hitunglah perubahan panjang. Tandain ya, ini harus dicatat bahwasannya ada kata perubahan. Kalau perubahan berarti artinya yang ditanya adalah delta ya, delta L ya. Perubahan berarti ada deltanya. Nah, sekarang kita akan coba untuk jawab. Berarti kalau misalnya ditanya nanti tentukanlah berapa panjang akhirnya, berarti yang tanya bukan delta. Nah, itu nanti insya Allah setelah ini kita bahas. Ini kalau ada kata perubahan berarti yang tanya delta ya, hitunglah perubahan. Berarti kita masukkan rumusnya, delta L sama dengan L0 dikali alfa kali delta T. Kita masukkan L0 nya 10 cm. Nah, catatan di sini
Kelihatan ya? Catatan untuk pelajaran muay ini ya tidak harus satuan internasional. Nah, tidak harus satuan internasional. Dia boleh sentimeter, ya, boleh yang lainnya, ya. Nah, boleh. Asalkan kalau 1 cm semua sentimeter, kalau 1 meter semua meter. Nah, seperti itu ya. Kemudian, ya, perhatikan di sini satuan yang digunakan adalah Kelvin. Sedangkan yang di sini diketahui adalah Celsius. Nah, ini Celsius. Maka tidak perlu Celsius diubah ke Kelvin. Nah, tapi ya semestinya kan ini kita ubah dulu ke Kelvin seperti pelajaran kemarin ya. Nah, tapi ini tidak perlu kita ubah ke Kelvin. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ini mau kita ubah jadi 20 Kelvin, 20 derajat Celcius sama dengan 20 Kelvin boleh untuk ini, untuk pemuaian. Nah, kenapa? Karena derajat ya atau interval derajat suhunya sama ya. Sama. Kelvin mulai dari 273 berakhir di 373. Jaraknya ada 100 derajat. Paham? Ya. Sepertinya biru kurang kelihatan ya. Saya gunakan merah. Ya. Titik nolnya Kelvin 273 ya. Atasnya 373. Maka jaraknya 273 ke 373 jaraknya 100 derajat. Ya, betul ya? Nah, sedangkan untuk Celsius titik nolnya, titik terendahnya itu adalah 0 derajat dan titik tertingginya adalah 100. Maka berapa jaraknya? Sama, jaraknya adalah 100. Nah, karena yang kita minta adalah perubahannya. Nah, tandain ya, karena yang kita minta adalah deltanya atau perubahannya, maka boleh kita ubah ini menjadi Kelvin. Misalnya 20 derajat Celcius kita mau ubah jadi Kelvin, ya boleh 20 Kelvin menjadi 80 Kelvin, boleh. Karena jaraknya tetap 80 kurang 20 60. Nah, kalau mau pakai Celsius boleh 20 Celsius 80 Celsius, 80 kurang 20 60 Celsius, sama 60. Nah, seperti itu ya. Taib. Itu untuk pelajaran tentang ini ya. Muay tidak harus satuan internasional ya. Kemudian yang kedua ya, Kelvin sama dengan Celsius. Nah, itu dia ya. Nah, ini catatan ya. Taib, ini akan Ustaz hapus ya. Kita akan fokus di pengerjaan soal ini ya. Karena kita dikejar dengan waktu, Masya Allah ya. Wah, udah sedikit lagi. Ya, ini Ustaz buat seperti ini. Taib, delta L ya, L0 alfa delta T ya. 10 dikali alfanya berapa? 21,2 dikali 10 pangkat minus 5 ya per Kelvin. Ya. Kemudian delta T artinya perubahan, berarti selisih 80 kurang 20 60 derajat Celcius, atau mau jadi Kelvin boleh ya. Nah, boleh Kelvin boleh. Kalau ini diubah jadi derajat Celcius boleh juga ya. Ini Celcius boleh. Taib, paham ya? Nah, sekarang kita coba untuk hitung ya. 10 dikali 1,2 12 ya. 10 dikali 1,2 12 ya. 12 dikali 60 berapa itu kira-kira ya? 12 kali 60 720 ya. 720. Maka hasilnya 720 kali 10 pangkat minus 5 sentimeter. Itu dia perubahan. Atau kalau mau kita kecilkan lagi boleh ya. Kita buat jadi koma 7,2 ya, 7,2 dikali 10 pangkat minus 3 ya, minus 3 cm. Boleh. Ini dia jawabannya. Toib, silakan dicatat ya. Silakan dicatat. Nah, sepertinya kita tidak sempat ya untuk membahas tentang
volume dan juga luas. Insyaallah kita sambung kalau seperti itu ya. Kalau nanti tidak sempat kita sambung untuk volume dan luasnya di minggu depan ya, insyaallah. Baik, para siswa kelas 11 ya, kita coba untuk sambung lagi ya. Nah sekarang bagaimanakah kalau seandainya kita ditanya tentang panjang akhir ya? Kalau tadi ada besi, di sini besi ya. Besi ya. Kemudian dipanaskan menjadi seperti ini, panjang sekali ya. Yang ditanya panjang akhirnya ini berapa? Nah, berarti cara menghitungnya gimana? Panjang awal ditambah delta L ya, ditambah delta L. Sudah? Nah, panjang awal yang awalnya ditambah perubahannya itu menghasilkan panjang yang terakhir atau L, simbolnya dengan L, long ya. Long, panjang terakhir. Nah, untuk rumusnya bisa kita turunkan dari sini ya. Nah, ini aja nanti tugasnya ya, tugasnya ini saja. Coba nanti ada soal di sini ya. Nah, rumusnya tadi delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T ya, kali delta T. Nah, delta L arti delta itu adalah L ya, panjang keseluruhan dikurang panjang awal, itulah menyisakan yang sebelah sini. Bisa ya, kalau yang panjang segini dipotong kemudian ini dibuang, maka sisanya adalah ini yang deltanya ya. Maka cara menghitungnya delta ya, delta cara mencarinya delta L ini adalah L kurang L0 ya. Berarti ini bisa kita ganti jadi L kurang L0 sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T ya. Bisa ya. Tapi kita mau panjang L-nya saja ya, kita mau panjang L-nya saja. Berarti apa yang kita pindahkan? Yang kita pindahkan adalah L0-nya ya. L0-nya kita pindahkan melewati sama dengan tinggalkan L-nya sendiri ya. Tinggalkan L-nya sendiri, berarti minus 0 pindah, minus pindah jadi apa? Jadi tambah ya. L0 dikali alfa kali delta T ditambah ya, tambah L0 ya. Nah, inilah dia rumus untuk mencari L atau panjang akhir ya, panjang akhir. Taib, masih ada waktu 2 menit lagi kurang lebih. Nah, ini adalah rumus yang kedua ya, rumus yang kedua untuk muai panjang. Taib, nah sekarang soalnya adalah saya tuliskan di atas ya, saya tuliskan di atas soalnya. Ini biar saja. Coba antum hitung dengan rumus yang baru ini, berapakah panjang akhirnya ya? Jika soalnya ini seperti ini. Jika ya panjang mula-mula, kelihatan ya, jika panjang mula-mula suatu kawat ya, suatu kawat adalah ya, ingat ya, nanti di rumusnya L-nya masuk 2 kali, satu di sini kemudian nanti ditambah di akhirnya ya, adalah panjang mula-mulanya itu 5 cm ya. Hitunglah panjang akhir ya, hitunglah panjang akhir ya, jika diketahui ya, jika diketahui hitunglah panjang akhir jika diketahui ya, alfanya, koefisien muai panjangnya, alfanya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 3 per derajat Celcius ya. Artinya setiap 1 derajat Celcius yang diberikan
seperti inilah ukuran yang bertambah. Ya, setiap naik 1 derajat seginilah yang bertambah panjangnya. Ya, nah diketahui ini, kemudian dipanaskan, ya, dipanaskan dari suhu 50 derajat Celcius, ya, menjadi 100 derajat Celcius. Ya, ini saja tugasnya, silahkan dikerjakan ya. Saya bacakan lagi. Jika panjang mula-mula suatu kawat adalah 5 cm L0, hitunglah panjang akhir jika diketahui alfa, ya, 2 kali 10 pangkat minus 3 per derajat Celcius. Dipanaskan dari suhu 50 derajat menjadi 100 derajat. Ya, taib, itu dia. Silahkan dihitung panjang akhirnya dengan rumusan yang ini. Ya, jadi kita ada 2 rumus ya. Ada 2 rumus. Nah, silahkan dikerjakan. Nah, karena masih ada waktu, ya, untuk mempersingkat waktu juga, saya tambah lagi ya. Saya tambah lagi soal berikutnya ya. Ini nomor 1 ya. Nomor 1. Nomor 2 ya. Jika diketahui, ya, ya, beta sama dengan 2 kali alfa, ya, beta sama dengan 2 kali alfa, tuliskan rumus muai luas. Rumus muai luas. Taib, lambangnya A ya, lambangnya A. Taib. Nah, rumusnya ini, rumus awalnya ini, A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Nah, ini rumusnya. Sekarang diketahui bahwasannya beta itu sama dengan 2 alfa. Coba ganti. Jadi apakah rumusnya ya? Kemudian satu lagi nomor 3, ini karena agak habis ya. Nomor 3 ya. Jika diketahui gamma, ya, gamma sama dengan 3 kali alfa, tuliskan rumus, ya, rumus muai volume. Tuliskan rumus muai volume. Nah, rumusnya sama seperti ini bentuknya, hanya saja di sini ada ini delta ya, delta A ya, delta A. Kalau ini delta V. Nah, silakan lanjutkan sendiri rumusnya seperti yang ini. Nah, kemudian nanti di sini udah usah tuliskan aja lah ya. Nah, biar enggak bingung. Ya, kali gamma kali delta T. Nah, silakan diubah, masukkan ya, ganti menjadi 3 alfa. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari hari ini ya. Itu juga sudah lewat ya. Insyaallah kita sambung lagi minggu depan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, afannya tadi ada salah ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.